what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad di tahun yang baru, tahun 2022. Gua mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Semoga tahun ini kita bisa menjadi lebih baik dan goal setting tahun ini bisa tercapai semuanya. Apabila ada ketertinggalan tahun lalu bisa dikejar tahun ini, dan semuanya ya gua harap tidak hanya tentang materi, tapi yang paling penting itu adalah tentang kesehatan kita. Jadi gue berharap semuanya sehat-sehat dan gak ada yang ditimpa permasalahan tentang kesehatan, biar semuanya juga bisa beraktivitas dengan baik. Dan hari ini kita akan kembali lagi update sedikitnya pergerakan Bitcoin, berhubung sekarang kan masih waktu libur ya, masih suasana liburan, dan gue juga belum fokus kepada market. Mulai besok gue akan intens lagi untuk analisa pasar. So buat teman-teman yang masih liburan, selamat berlibur. Buat teman-teman besok yang sudah mulai kerja, selamat beraktivitas. Oke, kita akan membahas Bitcoin. So ya, Bitcoin ini sangat-sangat interesting banget guys menurut gua. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, Bitcoin itu sekarang pada daily time frame gue memproyeksikan bahwa saat ini Bitcoin berpotensi masih ke harga 55, dan sekarang gue melihat adanya sebuah sinyal penguatan yang dimana kalau kita lihat berdasarkan daily time frame di sini, ini ada bullish divergence. Di sini sudah membentuk lower dan membentuk lower. Ini adalah medium bullish divergence. So kalau kita lihat di RSI dan juga MACD, RSI sudah membentuk lower dan sudah bertemu higher low, begitu juga MACD-nya sudah memberikan sinyal golden cross, which means ini adalah bullish signal. So proyeksinya untuk beberapa hari ke depan, kemungkinannya berarti ya 10 hari ke depan, Bitcoin akan berpotensi ke harga yang lebih tinggi pada level saat ini. Sekarang kita akan jabarkan satu persatu dulu pada time frame yang lebih kecil. Nah, kalau teman-teman lihat pada time frame 4H, Bitcoin itu kan masih saja terpantul pada level resisten dan support yang sama. Teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sebuah pola. Mau ini adalah parallel channel, mau bilang ini adalah bull flag, ya kalau gua masih prefer ini adalah parallel channel ya. Setidaknya Bitcoin itu dia break dari level resisten 51.900 atau 52, harga tertinggi pada tanggal 27 Desember kemarin. Nah, sementara kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil, ini sangat interesting guys, karena kalau kita lihat pada time frame 4H, Bitcoin pada level supportnya di sini memberikan sinyal bullish divergence, dan saat ini memang belum bisa break dari harga 47.700. Karena apa? Karena kalau kita lihat pada time frame 1 jam menggunakan exponential moving average, di sini masih ada exponential moving average 200 sebagai level resistance. Jadi saat ini kalau kita analisa, ada dua potensi saat ini yang kemungkinannya akan terjadi. Yang pertama, kalau kita tarik Fibonacci dari harga paling rendah di sini sampai ke harga paling tingginya di sini, sampai high yang di sini ya, maka kita akan mendapatkan Fibonacci 0,5 sebagai level support saat ini. Sementara kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil, mungkinan ada di time frame 30, 45 atau 15 menit. Nah, di sini lower bertemu higher low. Lalu teman-teman juga bisa melihat bahwa di sini pada RSI lower high bertemu lower low seperti itu ya. Nah, menandakan bahwa ini adalah hidden bullish divergence. Tinggal kita menunggu sebuah konfirmasinya aja pada time frame, mungkinan time frame 30 atau time frame 45 ya. MACD itu golden cross, atau bisa jadi di time frame 15. Kalau kita lihat pada time frame 15 kan memang ada potensi seperti itu ya, memberikan sinyal hidden bull divergence. Tinggal kita melihat level resistance EMA 200 di sini di harga 47.200, 300 dan 500, berarti range-nya ya. Sementara kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil, ini adalah minor resistance. Apabila pada level tersebut di sini level resisten kecilnya itu tertolak, maka teman-teman perlu perhatikan level support di angka 45.682. Itu bisa menjadi buy long positions teman-teman. Kalau kita tarik dari sebelah sini sampai ke level supportnya di sini ya, lalu kita taruh aja berdasarkan time frame 15 barusan berarti ya. Nah, di sini kan ada level resisten. Kita taruh di sini, berarti ada potensi Bitcoin itu turun ke harga 46.200. Kalau kita lihat kan memang di sini ada level support, terus di sini juga ada level support. Berdasarkan pola pun ini bagus, bisa kita simpulkan menjadi bullish pennant atau bisa kita simpulkan menjadi double bottom gitu ya. Karena memang kalau kita lihat
Ada beberapa kali kan 1, 2, terus 3 di sini ya. Kalau teman-teman tarik garis mungkin seperti ini bisa saja menjadi bullish pennant seperti itu. Cuma sementara waktu kalau gue lihat sih memang Bitcoin pada time frame 2 jam atau pada time frame 1 jam atau pada time frame 3 jam, kalau kita tarik garis dari sini dia membentuk diamond bottom. Diamond bottom itu adalah spekulatif pattern ya guys. Cuma memang kalau berdasarkan teori diamond bottom adalah bullish pattern gitu ya. So harapannya adalah pada level saat ini Bitcoin itu bisa break dari EMA 200 time frame 1 jam. Kalau teman-teman nggak berani untuk pasang entry pada level saat ini, maka ya berarti tunggulah breakout dari EMA 200 di harga 48.000. Karena Bitcoin itu berpotensi ke harga di sini. Kalau kita lihat kan ada level resisten ya, ada konsolidasi di sini menjadi support, berarti range harganya ke 49.000. Nah, kalau kita lihat pada time frame 4H di situ juga ada level resisten EMA 200. Sementara kalau kita lihat EMA 200 itu kan di harga 50.200. Jadi potentially memang pada level saat ini Bitcoin mengarah ke harga sekian 50.200. Ini kan sifatnya dia dynamic ya, bisa aja naik ke atas, bisa saja turun ke bawah. Kalau memang harga naik berarti kan EMA-nya juga naik, berarti bisa capai ke 50.300-an berarti ya, atau bisa di 50.200 stucknya gitu. Nah, sementara waktu memang Bitcoin yang perlu kita perhatikan itu ada level resistance tersebut di sini. Jadi pada level saat ini ada potensi harga sekian. Tapi kalau kita lihat berdasarkan market structure di sini memang ada beberapa perdebatan ya yang kita perlu perhatikan. Yang barusan itu memang time frame yang lebih kecil ya guys. Tapi kalau untuk time frame yang lebih besar di sini gue hilangin dulu EMA-nya. Nah, teman-teman kan bisa melihatnya bahwa di sini Bitcoin sedang masuk ke dalam fase corrective wave-nya. Tapi kita belum melihat adanya dead cat bounce pada daily time frame. Kalau pada time frame lebih kecil, memang di sini kan sudah ada konsolidasi, kembali lagi naik, terus ada penurunan. Nah, di sini lagi kembali lagi ada konsolidasi. Cuma kita belum melihat adanya pada time frame yang lebih besar itu dead cat bounce memantul untuk reclaim ke harga 50 atau 55. Karena high kemarin itu kan 52 ribuan something di sini. Nah, kalau kita ukur berdasarkan market structure dari menggunakan Elliott dan Fibonacci, begitu pula menggunakan harmonic pattern, maka kita akan mendapatkan masih sama kenaikan itu ke harga 55. Jadi pada minor trendnya sendiri, Bitcoin memang berpotensi untuk bear saat ini ya, karena memang kalau kita lihat berdasarkan volume pun tidak bagus dalam beberapa bulan belakangan. Cuma yang perlu dipertanyakan adalah kalau kita lihat berdasarkan on-chain, teman-teman dapat melihat pada pembahasan on-chain kita sebelumnya ya, bahwa long term holder itu masih juga membeli koin yang dijual oleh para short term holder. So pada level saat ini long term holder itu juga masih mengakumulasi, masih beli koin yang dijual oleh para STH short term holder. Nah, sementara kalau memang Bitcoin saat ini masuk pada fase crash market, analisa on-chain tersebut itu tidak mendukung banget untuk menjadikan fase saat ini itu masuk ke dalam crash 80% gitu ya. Nah, cuma kalau untuk konsolidasi skala makronya, gue melihat bahwa Bitcoin saat ini ya trading range-nya itu kisaran harga 60-an sampai ke harga 30-an gitu ya. Dan kita bisa melihat juga bahwa kan sekarang Bitcoin itu kan berpotensi untuk harga 55, tinggal kita mengukur aja nanti di sini di 55 ribuan itu apakah kan ada penolakan lagi atau tidak. Karena kalau kita ukur berdasarkan Elliott memang di sini ya masih akan banyak revisi ya guys, karena kalau kita lihat kan di sini belum adanya kembali gitu ya, belum adanya fase pembalikan arah ke angka Fibonacci 05 dan Fibonacci 06. Sementara kalau kita ukur berdasarkan harmonic pattern, di sini A, B, dan C lalu berpotensi untuk dead cat bounce. Kalau kita ukur berdasarkan harmonic pattern yang ada di sini A, B, dan C lalu D, teman-teman dapat melihat bahwa kalau kita tarik Fibonacci dari X ke A, nah X ke A berarti ke sini ya, maka kita akan mendapatkan rasio yang sama ke Fibonacci 0786 dan juga Fibonacci 886. Pas banget 78 dan 86 itu di Fibonacci 0,5 atau Fibonacci 06 di sini. Nah kan berarti rasionya sesuai, jadi masih ada potensi harga itu kembali ke
angka 55.600 atau 58.800. Nanti tinggal kita ukur aja sih sebenarnya. Kalau gue pribadi masih melihat Bitcoin itu berpotensi ke angka 30 ribuan memang, karena kalau gue lihat memang volume saat ini itu tidak sebagus awal tahun 2020 gitu ya, atau sebelum tahun 2020. Kalau sekarang memang banyak pengurangan volume perdagangan Bitcoin. Nah, cuma bisa aja kan pada level tersebut di sini ada penguatan market, ada penguatan tren, dan berdasarkan Elliott count bullishnya juga nanti ke atas. Nanti kita akan ukur ya untuk Elliott bullish itu bagaimana. Cuma kalau untuk sementara waktu gue melihat ada potensi Bitcoin itu ke angka sekian menurunnya. Untuk paling dekat itu kan ke 38.200, range-nya berarti 40.700, 4800 sampai dengan ke harga 38.200 di sini. Di sini kan ada level resisten, dan juga ada level support kemarin pada bulan September. Sementara kalau kita ukur berdasarkan Elliott Wave, di sini gua masih belum yakin ya apakah ini benar 1 2 atau memang perhitungannya adalah di sini 1, di sini 2, ini adalah 3, ini adalah 4, lalu terakhir adalah 5. Ini kan kalau 5 lebih panjang daripada 3 berarti expanding kan, expanding Elliott Wave. So kemungkinan besar ya berarti nanti kita akan melihat di sini adalah 5. Tinggal teman-teman tarik aja Fibonacci extension dari sini lalu ke sini lalu ke angka sekian nanti di 85 untuk mendapatkan 0786, 0886 sama Fibonacci 1. Dan ya ini adalah analisa market hari ini. Gua hope for the best buat Bitcoin dan kita semua. Buat teman-teman yang scalping, selamat trading. Buat teman-teman yang long term investor, jangka panjang, gunakan kesempatannya untuk DCA, untuk nyicil, dan semangat holding Bitcoinnya. Gue juga masih holding Bitcoin. So ya, untuk analisa hari ini cukup sampai di sini. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja Desti page-nya. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. Selamat liburan buat teman-teman. I'll see you guys on the next video. Peace out.